Ibuprofen termasuk obat NSAID golongan asam propionat memiliki efek farmakologis analgetik antipiretik yang sering digunakan untuk mengatasi demam pada anak. Ibuprofen memiliki permasalahan terhadap kelarutan di mana sifat permeabilitas tinggi dengan kelarutan yang rendah, sehingga termaksud dalam karakteristik BCS, Biopharmaceutics Classification System kelas 2. Bioavailabilitas obat BCS kelas 2 tergantung pada jenis sediaan dan kecepatan pelepasan zat aktif, sehingga pemilihan kosolven sangat penting dalam menjaga kestabilitasan zat aktifnya. Untuk meningkatkan kelarutan ibuprofen dalam sediaan cair, umumnya dikemas menjadi sediaan suspensi. Struktur kimia. Ibuprofen atau 2-para-isobutil fenil asam propionat memiliki bentuk serbuk hablur berwarna putih hingga hampir putih, berbau khas lemah, dan kelarutan sangat mudah larut dalam etanol, metanol, aseton, dan kloroform. Sukar larut dalam etil asetat, dan praktis tidak larut dalam air. Struktur kimia ibuprofen mencerminkan senyawa organik sederhana, namun efektif yang termasuk dalam golongan asam karboksilat. Dengan rumus kimia C13H18O2, ibuprofen memiliki beberapa elemen utama dalam strukturnya. Salah satunya adalah cincin aromatik, yaitu struktur benzen yang berkontribusi pada stabilitas molekul. Selain itu, terdapat gugus asam karboksilat di salah satu ujung rantai, yang penting untuk sifat asam ibuprofen dan interaksinya dengan protein target. Rantai alkil, yaitu isobutil, juga terhubung ke cincin benzen, memberikan sifat hidrofobik yang mempengaruhi distribusi molekul dalam tubuh. Dengan kombinasi elemen-elemen ini, ibuprofen mampu menghambat enzim siklooksigenase yang terlibat dalam proses inflamasi. Kadar suspensi ibuprofen menurut literatur adalah suspensi oral ibuprofen mengandung ibuprofen C13H18O2 tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 10%. Adapun prosedur penetapan kadar suspensi oral ibuprofen yaitu preparasi pengukuran sediaan suspensi ibuprofen di pipet sebanyak 0,625 ml setara dengan 16,5 mg ibuprofen dimasukkan ke dalam labu takar 25 ml. Kemudian ditambahkan larutan fase gerak hingga tanda batas labu takar 25 ml. Kemudian disaring menggunakan mikrofilter sebanyak 0,22 mikroliter. Setiap sampel yang diuji diambil 2 ml, kemudian dimasukkan ke dalam botol vial, lalu disanitasi selama 10 menit. Kemudian sampel diinjeksikan pada HPLC dengan masing-masing sampel dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Pengujian kadar sampel dilakukan pada hari ke 0, 7, dan 14 terhitung dari awal perlakuan suhu penyimpanan. Prosedur penetapan pada jurnal sudah sesuai dengan prosedur yang tertera dalam Farmakope Indonesia. Pada jurnal prosedur penetapan kadar HPLC menggunakan kromatografi atau HPLC. Berdasarkan prosedur yang dilakukan, kadar yang diperoleh pada sampel 1 dan 2 secara berurutan persentasenya adalah 100,0% dan 97,17%. Hal ini sesuai dengan literatur, yaitu tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0%. Dari hasil analisis kadar ibuprofen pada berbagai suhu penyimpanan, ditemukan bahwa pada suhu kamar 25-27 derajat Celcius, penurunan kadar ibuprofen relatif lebih kecil dibanding suhu lainnya. Setelah 14 hari, kadar ibuprofen mengalami penurunan antara 5,2 sampai 26,49 mg. Secara fisik, suspensi masih bisa dikocok dan kembali homogen. Pada suhu sejuk 8 sampai 15 derajat Celcius, penurunan kadar lebih signifikan dibanding suhu kamar. Setelah 14 hari, kadar ibuprofen menurun antara 28,77 sampai 59,09 mg. Suspensi mulai mengalami pengendapan partikel meskipun masih bisa dikocok kembali.
Pada suhu dingin 4-6 derajat Celcius, penurunan kadar ibuprofen paling besar dibanding suhu lainnya. Setelah 14 hari, kadar ibuprofen menurun antara 45,74 sampai 70,94 mg. Terjadi pengendapan partikel secara permanen sehingga sulit untuk dikocok kembali. Selanjutnya ada analisis data yang dimana isinya penurunan kadar ibuprofen lebih cepat pada suhu lebih rendah karena ibuprofen mengalami kristalisasi sehingga tidak larut kembali dalam cairan suspensi. Kedua, paparan udara setelah botol dibuka juga dapat menyebabkan degradasi ibuprofen, terutama pada penyimpanan suhu dingin. Terakhir, suhu kamar 25-27 derajat Celcius adalah suhu penyimpanan terbaik untuk menjaga kestabilan ibuprofen dalam suspensi. Ibuprofen adalah obat golongan anestesi yang memiliki efek analisik atau peredaran dan antipiretik penenang. Obat ini sering digunakan dalam bentuk suspensi cair, terutama untuk anak-anak. Karena kelarutannya yang rendah, stabilitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan. Jika disimpan dengan cara yang tidak sesuai, ibuprofen dalam suspensi bisa mengalami penurunan kadar, pengendapan, atau perubahan fisik lainnya yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Sesuai dengan etiket obat, suspensi ibuprofen sebaiknya disuplai pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Namun, banyak masyarakat yang menyimpan obat di dalam lemari pendingin atau di tempat terbuka pada suhu ruangan. Oleh karena itu, penelitian ini berfungsi untuk menganalisis bagaimana suhu penyimpanan mempengaruhi stabilitas ibuprofen dalam suspensi. Selanjutnya, ada metode penelitian. Nah, penelitiannya itu tuh pakai apa sih? Metode penelitiannya itu pakai HPLC, bisa disebut dengan High Frequency Liquid Chromatography, untuk mengukur kadar ibuprofen setelah penyimpanan pada suhu yang berbeda. Sampelnya itu kan suspensi ibuprofen generik dan bermerah, dibagi menjadi 3 kelompok. Berdasarkan suhu penyimpanannya, ada 3. Yang pertama pada suhu kamar, yaitu 25 sampai 27 derajat Celcius. 8 sampai 15 derajat Celcius. Yang ketiga, suhu dingin 4 sampai 6 derajat Celcius. Setiap sampel diuji pada hari ke-0, hari ke-7, dan hari ke-14 untuk melihat penurunan kadar ibuprofen. Proses penelitiannya, sampel dianalisis menggunakan HPLC dengan pasta berat seperti etanol dan aqueous atau aqueous distillata. Pengukuran kadar dilakukan dengan analisis regresi linier untuk melihat tren penurunan kadar ibuprofen. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ibuprofen adalah obat NSAID golongan asam propionat yang memiliki efek farmakologis analgetik dan antipiretik. Berdasarkan hasil penetapan kadarnya, maka dapat disimpulkan bahwa sediaan suspensi oral ibuprofen. Namun, ibuprofen memiliki permasalahan terhadap kelarutan, sehingga termasuk dalam karakteristik BCS kelas 2. Untuk meningkatkan kelarutan ibuprofen, sediaan cair umumnya dikemas menjadi sediaan suspensi. Penetapan kadar suspensi oral ibuprofen dapat dilakukan menggunakan HPLC dengan prosedur yang sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 6. Kadar suspensi ibuprofen harus tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0%.